Hai, jumpa lagi dengan aku Tania. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Halo Bun, ini aku persiapan dandan ya, jam 5-an mau siap-siap ke lapangan buat ikut sholat id. Meskipun aku nggak ikut sholat ya, tapi aku mau ikut berangkat. Nanti aku kebagian ngomong si Kenzo ya teman-teman, karena yang lainnya sholat id semua. Di sini itu sholat idnya jam 6.20 menit, jadi masih ada waktu 1 jam ya buat aku prepare. Dan ya ala-ala aja ya secukupnya, yang penting itu nggak terlalu pucet. Terus itu aku minta tolong sama adik aku, siapa tahu punya ciput ya, karena ciput aku tuh mendadak ketelisut teman-teman, nggak tahu ya, lupa naruhnya karena rumah aku tuh kan penuh banget ya dengan saudara-saudara aku, keponakan aku, makanya tercecer nggak tahu kemana. Ternyata adik aku juga nggak ada, ya sudah aku pakai jilbab seadanya saja. Ini ya kita pakai baju kopelan berempat, ibu, adik aku 2 sama aku. Alhamdulillah ya, baju yang aku beli itu pas semuanya, nggak perlu dikecilin. Dan seperti itu ya hasilnya, bagi aku sih lumayan bagus ya teman-teman, dan cocok dipakai buat lebaran. Harganya pun sangat murah bagi aku di toko online. Lebaran pertama ini aku dan suami di rumahnya ibu aku teman-teman di Klaten ya. Nanti lebaran kedua baru aku pulang ke Wonosobo. Lihat itu ya, Gunung Merapi dan merbabunya kelihatan. Cerah banget cuaca pagi ini. Dan ini ya kita berbondong-bondong mau berangkat sholat id di sekolahannya Akila teman-teman, gak jauh dari rumah. Makanya kita berangkatnya jalan kaki aja ya, rame-rame gitu, seru banget. Belum banyak yang datang ya karena masih jam 6 kurang, karena sholatnya masih jam 6.20. Jadi kita ke bagian tempat di depan ya teman-teman, nggak terlalu di belakang. Biasanya itu kita selalu dapat yang di belakang karena pasti berangkatnya itu mepet ya. Belajar dari pengalaman, kita nggak mau belakang lagi ya teman-teman, makanya kita berangkat lebih awal. Dapat yang depan, belum banyak yang datang pula. Dan ini ya si Kenzo bangun pagi-pagi, bangun subuh teman-teman, jam 3 sudah bangun ya dia ini, makanya lemes banget, kayaknya sudah ngantuk lagi ya. Nggak mau senyum sama sekali. Memang biasanya dia tuh emang kayak gitu teman-teman, cowok cool ya, senyumnya susah. Happy banget ya lebaran tahun ini tuh bareng, jadinya rame. Dan sudah mulai sholat id teman-teman, aku tuh minggir ya cari kursi, karena tadi itu si Kenzo sempet rewel karena waktu mau mulai itu kan mainan sama si budenya yang adik aku teman-teman, makanya dia tuh rewel. Terus aku gendong minggir di belakang gini ya teman-teman, sambil melihatin mereka sholat id. Di sini tuh selain sekolahnya Akila, juga sekolahan aku waktu SD teman-teman, sudah banyak perubahan ya. Dan setiap tahun itu pasti dimanfaatkan untuk warga itu sholat id di sini. Dan selama ini aku juga kalau sholat di sini teman-teman ya, yang deket aja dari rumah. Meskipun tuh banyak sekali pilihan ya lapangan buat sholat id, tapi aku lebih seneng di sini aja karena di sini tuh kebanyakan ya warga-warga sekitar aku. Jadi sehabis sholat itu bisa langsung silaturahmi teman-teman, karena banyak sekali warga-warga yang pada mudik. Ini selesai sholat id dan rame banget buat kita pada mau menuju ke rumahnya masing-masing. Gak sabar ya mau makan opor masakan ibu. Di rumah itu ibu aku sudah masak lontong, opor, pokoknya enak-enak ya buat kita makan lebaran. Dan sampai aja di rumah, ini kita mau persiapan buat nyekar ke makam ya teman-teman. Karena tradisi di rumah aku itu sehabis sholat id itu langsung ke makam buat nyekar almarhum nenek kakek kita yang sudah pulang terlebih dahulu. Itu tadi ibu aku nyuruh adik aku yang ragil buat beli bunga dulu ya teman-teman. Harga bunganya itu kalau lagi momen seperti ini tuh mahal banget ya, seperti waktu pertama kali mau Ramadan itu juga mahal. Ini pun sehabis Ramadan juga harga bunganya cukup mahal. Tadi adik aku tuh beli 100.000 teman-teman, dapat dikit banget ya. Insya Allah cukup buat nyekar di makam ya. Dan kita sudah siap-siap mau berangkat. Untungnya ya rumah aku tuh sangat deket banget dengan pasar, dengan stasiun, jalan raya. Jadi kalau mau cari apa-apa itu nggak terlalu jauh.
karena kita juga belinya itu dadakan teman-teman, nggak prepare dari kemarin. Kalau bunga itu beli kemarin tuh rasanya sudah layu ya kalau dipakai hari ini, makanya belinya dadakan saja. Itu adik aku sudah mau berangkat sama suaminya ya. Yang depan kamera ini tuh suaminya adik aku teman-temannya, bapaknya si Kenzo dan ayahnya si Vano ya teman-teman. Jarang banget kelihatan di konten aku karena sibuk bekerja. Kebetulan di rumahnya adik aku ipar ini kan lebarannya hari kedua ya, ramenya itu jadinya lebaran pertama itu di sini kumpul bareng kita di rumahnya ibu. Nanti baru lebaran kedua itu mereka pulang ke rumahnya suaminya adik aku teman-teman. Biasanya itu nanti sore ya mereka pulang karena juga nggak jauh dari rumah. Biasanya tuh deket-deket aja ya, nggak jauh. Hanya aku aja yang paling jauh di Wonosobo sana, dan ini kita sudah berangkat ke makam ya, jalan kaki juga, dan pemandangannya cukup indah. Dan momen seperti ini tuh kita juga bisa ketemu banyak warga, banyak orang-orang sekitar yang pada ikut nyekar, karena biasanya itu makamnya juga rame banget ya. Setiap habis sholat id gitu mereka pada nyekar semuanya. Seperti itu ya tradisi di daerah aku teman-teman, habis sholat id nyekar semuanya. Indah banget ya pemandangan kali ini, ada sawah-sawahan dan itu kelihatan juga Gunung Merapi dan merbabunya. Panasnya itu cukup menyengat badan ya teman-teman, dan kita sudah sampai di makam. Dan untuk kali ini doanya dipimpin Pak suami ya teman-teman. Aku tuh nggak ikut doa, aku tunggu di depan karena aku kan belum bersih ya, belum suci, jadinya aku nunggu aja di depan. Ginilah ya tradisi setiap lebaran itu, serunya minta ampun. Setelah pulang dari makam itu adalah momen dimana kita itu nanti sungkem kepada urut ya, yang lebih tua dulu baru nanti ke yang bocil-bocil. Ini sudah termasuk sepi teman-teman, karena tadi tuh adik aku lama banget ya beli kembangnya. Terus ini juga makamnya nggak terlalu rame, sudah pada pulang ya. Dan inilah momen dimana kesedihan tercipta ya, karena kita sedang bersuka cita melebur dosa di hari lebaran, sungkem dengan orang tua, kakak tertua. Dan inilah ya, dapat uang fitrah juga 10.000 per orang, buat syarat aja ya katanya. Dan begitulah ya teman-teman, dan ini saatnya aku sungkem sama ibu. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin, semoga segala dosa-dosa kita dilebur di hari ini dan kosong-kosong ya, kembali ke nol lagi. Kali ini yang bisa mudik itu kakak aku yang nomor 2 ya teman-teman. Kakak aku yang 2 itu nggak bisa pulang karena ada halangan, mertuanya ada yang meninggal. Terus yang satunya itu memang jarang pulang karena anaknya sudah gede-gede, terus repot pada mabuk kan, jadinya mereka jarang pulang waktu lebaran. Kita kalau ada waktu baru ke sana ya teman-teman. Dan ini waktunya Pak suami menunggu giliran sungkem kepada ibu. Pokoknya sebelum makan itu wajib sungkem dulu ya. Sudah beres, sudah kosong-kosong, baru deh kita makan bareng. Karena nggak bisa lama-lama ya, karena nggak lama lagi itu pasti warga sekitar itu berkunjung ke rumah kita. Biasa ya teman-teman, kalau lebaran gitu mereka semua tuh muter keliling kampung buat sungkem ke tetangga-tetangga kita gitu ya teman-teman. Termasuk rumah aku itu juga tempat singgahan mereka, pasti rame banget. Makanya cepet-cepet aja ya sungkem makan baru kita terima tamu. Dan tersedia juga ya aneka snack cemilan buat menyambut tamu tercinta. Juga ada aneka jajanan, terus minuman, jadi siap disajikan. Kalau untuk lontong, opor, sambal gorengnya itu cuma dimakan kita keluarga aja ya teman-teman. Kalau untuk tamu sih mereka hanya makan aneka cemilan saja. Gak sabar ya pengen makan lontong opornya karena sudah lapar banget. Kalau sholat id gitu kan gak boleh makan dan minum dulu ya teman-teman. Aku pun meskipun gak sholat juga belum makan ya, dari pagi aku bareng aja dengan mereka, karena lebih seru itu kalau makan bareng-bareng. Jangan salfok sama si Vano itu ya, mereka berdua itu pokoknya bikin kehebohan setiap hari ya teman-teman kalau lagi kumpul gitu.
Dan biasanya itu sehabis sungkem itu kita langsung foto-foto dulu ya teman-teman, foto keluarga. Itu nanti biasanya aku uploadnya di Facebook sama Instagram aja ya teman-teman, kalian tonton. Dan waktunya berbagi fitrah ya, tradisi juga di tempat aku. Itu sehabis sungkem berbagi fitrah ke anak-anak kecil, ke sanak saudara, nggak harus banyak ya, seikhlasnya saja itu sudah bikin mereka bahagia. Dulu waktu aku kecil juga sama teman-teman, dikasih uang fitrah ke kakak-kakak aku, saudara-saudaraku yang lebih tua. Enak banget ya jadi anak kecil itu nggak mikirin beban hidup. Lebaran itu uang fitrahnya banyak ya. Dan menjadi dewasa itu banyak sekali ya tanggung jawab yang harus dipikul, tapi nggak apa-apa ya. Lebaran setahun sekali bisa ketemu dengan mereka itu suatu hal yang jarang ya teman-teman, makanya seikhlasnya saja berbagi dengan mereka. Itu ya si Vino ya, aku suruh sungkem dulu pokoknya baru aku kasih uang fitrah karena dia ini nggak bisa ngomong minal aidin wal faizin teman-teman, makanya itu aku ajarin, aku paksain ya, tapi tetap aja nggak bisa ya sudah ya, biar nggak lama-lama langsung aja aku kasih uang fitrahnya. Pokoknya ini itulah momen yang ditunggu anak-anak kecil teman-teman. Memang bukan kebiasaan ya, memang sudah tradisinya saja seperti ini. Mendapatkan uang fitrah setiap hari lebaran 5.000, 10.000, 20.000 itu sudah cukup menyenangkan untuk mereka. Langsung aja teman-teman ini nggak lama itu kita langsung makan ya satu persatu. Kita nggak sajikan di depan, makan aja di dalam ya biar nggak bikin kotor. Karena depan sini sudah dibereskan, sudah siap menerima tamu. Lalu itu ya, dan itu ya bapaknya si Siva, keponakan aku teman-teman, dia datang ya pagi ini mengunjung-unjung ibuku dulu, sama tadi ada Siva, Naila dan anaknya laki-laki si Abdi teman-teman. Kita langsung aja ya juga sungkem melebur dosa di hari ini, kosong-kosong semua ya pokoknya. Ini tuh masih ada dua kakak aku teman-teman yang di Semarang ya, nggak bisa pulang. Coba kalau mereka tuh pulang pasti lebih seru lagi, lebih rame lagi ya, bahkan nggak muat rumah ini. Dan kita pun tidurnya sembarang tempat aja ya, yang penting itu tidur karena rumah ini tuh memang belum jadi pembangunannya. Dan kamarnya itu belum jadi teman-teman, makanya tidur ya sembarangan aja ya. Itu pun di depan sana itu ada spring bed teman-teman, buat biasanya tuh dipakai ibu aku buat nonton TV ya, karena dia kan sibuk masak. Kalau tidur pun juga sembarangan. Ini ya sudah mulai datang tamu satu persatu, mereka semua berkunjung ke rumah buat sungkem sama ibu aku. Karena di kampung aku itu sudah nggak banyak ya teman-teman orang tuanya ya, tinggal beberapa saja, makanya ini rumah aku pun juga kebagian kedatangan tamu ya, karena termasuk ibu aku tuh orang tertua juga di kampung aku. Yang lainnya itu kebanyakan sudah meninggal ya teman-teman, jadi nggak banyak lagi orang-orang sepuh yang masih alhamdulillah diberi kesehatan dan masih ada ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu pasti rumah aku ya seperti ini ya, dapat kunjungan dari warga-warga sekitar. Karena yang muda itu pasti munjung atau sungkem ke orang tua. Ini depan rumah aku teman-teman, kanan kiri juga ya, alhamdulillah mereka silaturahmi ke rumah aku. Semoga berkah, segala dosa diampuni di hari ini. Kosong-kosong ya buat kita semuanya. Yang jauh, yang kerja di luar kota, kalau lebaran gini mereka semua pada mudik ya, meskipun gak semuanya tapi cukup banyak juga, bikin rame lagi kampung halaman kita. Dan itu ya si Vino Vano itu selalu ya jadi sesi sibuk, pokoknya ikut rame aja kesana kesini bikin heboh. Terus itu ya mereka itu sibuk dengan itu loh, snack-snacknya itu ya, sibuk makan. Langsung aja ya itu aku suruh mereka makan, cuma katanya nggak mau, mereka langsung aja mau keliling kampung ya sudah ya. Habis ini kita mau makan opornya, sudah berkurang ya, tapi nanti itu pasti lebih banyak lagi teman-teman, cuma
aku record semuanya ya. Karena kebetulan aja tadi itu aku waktu bikin vlog itu pas ada tamu, jadinya sekalian aja kalian lihat ya. Itulah momen dimana lebaran di kampung halaman aku. Langsung aja kita habis ini mau makan ya, karena sudah lapar banget. Sebelum ini juga aku nanti keliling kampung ya teman-teman, sama aja ya, aku tuh kan masih muda, masih ini aku pun berkunjung ke rumah-rumah tetangga aku yang pokoknya keliling kampung ya, semuanya aku datangin rumahnya, yang bukaan pintu pasti aku tuh berkunjung ke rumahnya, nggak tua nggak muda pasti aku datang. Habis ini ya makan dulu biar ada tenaga buat kita kunjungan ke rumah tetangga. Itu Akila sama adiknya baru bermain ya sama ibunya. Itu si Kenzo sarapan lebih dulu teman-teman, biar dia juga ada tenaga buat nanti ikut kita keliling kampung. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman kalau lagi lebaran gitu? Apakah sama dengan di tempat aku? Aku tuh di Klaten ya, bagiannya Delanggu ya. Kalau di tempat aku tuh seperti itu tadi ya, momen lebarannya. Kalau di tempat kalian gimana nih? Ayo yuk cerita yuk, sharing yuk. Sembari makan ya, kalian boleh banget ketik komentar di kolom komentar. Kita makannya di dapur saja ya, jangan salfok sama dapur aku yang super berantakan karena ibu aku itu belum selesai masak juga ya. Nanti siang itu ibu aku masih mau bikin bakso dan bikin menu lainnya. Pokoknya setiap hari itu kesibukannya masak dan memasak. Jadi jangan berharap dapur itu selalu bersih ya, pasti berantakan kesana kesini. Alhamdulillah ya, ini siang hari dapat kunjungan dari keluarga kita juga. Ini itu anaknya, kakaknya ibu aku teman-teman, tapi sudah almarhum ya kakaknya ibu. Makanya ini yang berkunjung ke rumah itu anaknya, terus cucunya, dan itu ya keturunannya ke sini. Karena aku tuh lebih muda dari anaknya bude aku tadi berkunjung ke rumahnya ya, cuma mereka lagi ke makam nyekar dan mereka langsung mampir ke rumah ya. Biasa kan aku tuh setiap lebaran pasti berkunjung dulu ke rumahnya mereka karena aku lebih muda sama adik aku teman-teman. Karena mereka nggak ada, aku telepon lagi ke makam langsung mau ke sini ya, sudah akhirnya aku pulang lagi teman-teman, terus ketemu di sini. Nanti itu meskipun sudah ketemu di sini pasti tetap kesana lagi teman-teman, karena memang tradisinya itu yang muda berkunjung ke rumahnya yang lebih tua. Munjung-munjung ya teman-teman, tak ngasih barang yang aku beli kemarin ya, aneka snack itu buat buah tangan untuk munjung-munjung ke rumah keluarga yang lebih tua. Tapi aku tuh nggak ngasih semuanya teman-teman, paling itu cuma kayak bude aku aja yang aku kasih ya, karena bude aku yang pertama itu sudah meninggal. Aku kasihnya ke kakak aku ya, anaknya bude aku yang duduk di kursi tadi ya, yang cewek yang duduk di kursi tadi. Terus nanti itu ke Boyolali, ke rumahnya kakak ibu aku nomor 2, karena ibu aku tuh anak ragil ya teman-teman, anak yang paling kecil. Makanya semenjak bude aku yang pertama meninggal itu kita sekarang berkunjungnya ke Boyolali, karena kebetulan ibu aku kan ragil ya, pasti berkunjung ke yang lebih tua. Habis ini berkumpul di sini kan, langsung kita nanti OTW ke Boyolali teman-teman. Itu panas terik ya, meskipun mendung itu panasnya itu cukup menyengat teman-teman. Makanya ini nanti pakai motor semua ya aku. Kalau keluarga aku yang lain tuh pakai mobil, kalau aku pakai motor. Cukup panas ya, tapi ya nggak apa-apa ya, setahun sekali. Langsung aja kita menikmati dulu makanan yang ada. Aku juga bikin es sirup, dipuas-puasin dulu ya ngobrolnya, baru kita ke Boyolali, ketemu lagi di sana, makan-makan lagi di sana. Pokoknya ya sederhana saja teman-teman. Untuk ipar aku di luar ya, tadi itu yang laki-laki satu itu calonnya adik aku yang nomor 1 ya teman-teman. Insya Allah semoga berjodoh dan segera menikah. Terus yang satunya tadi itu suaminya adik aku yang ragil ya. Terus itu pak suami nggak gabung mereka, dia di dalam saja. Terus itu ya karpet yang aku beli kemarin teman-teman, aku tuh belinya 198 ya, cuma sangat lebar banget buat kita kumpul-kumpul kayak gini. Cukup besar ya, murah meriah, dan barangnya pun cukup bagus, nggak kaleng-kaleng, anti slip juga. Kalau teman-teman ada yang mau samaan boleh banget, nanti aku share linknya. Tonton terus ya sampai selesai, karena habis ini aku mau ke Boyolali. Buat teman-teman semangat ya, bantu supportnya untuk like, komen,
komen, dan subscribe. Tanpa kalian itu aku nggak akan semangat ini. Itu si Kenzo sudah bangun dari tidurnya, digendong sama Pak D-nya. Pak D atau apa ya, padahal itu cucu. Manggilnya aku lupa. Dan itu ya, kita sudah mau siap-siap buat berangkat. Bismillah ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan BTW sudah sampai aja ya di rumahnya Bude aku ya, kakaknya ibu aku. Kita kumpul-kumpul di sini makan nasi kuning ya, enak banget sampai aku tuh nambah teman-teman. Sekarang itu kayaknya sudah jam setengah 12 teman-teman, sudah cukup siang ya, panas terik. Aku tuh belum makan lagi, makanya di sini itu menyediakan nasi kuning ya, enak banget. Dan kita sudah pulang pindah ke rumah saudara kita yang lainnya di sini ya, tempat kita terakhir berkunjung. Gak dipungkiri teman-teman, sudah capek banget ya, lemes, capek, ngantuk karena kita kan bangun dari jam 2 dini hari sampai sekarang itu belum tidur lagi. Bahkan aku tuh semalam itu waktu takbiran itu aku pulang ke Jogja ya buat ngambil barang-barang dan kurang tidur juga teman-teman. Ini capek banget, gak sabar pengen pulang rebahan. Kalian aja ya berkunjung ke sanak saudara yang lainnya biar sudah selesai nanti sore bisa istirahat, karena besok itu aku sudah harus pulang ke Wonosobo teman-teman. Jadi sudah nggak ada waktu buat keliling-keliling lagi ya. Ini aku selesaikan sekalian ke rumah saudara-saudara, ke rumah keluarga, terus nanti baru aku bisa pulang ke Wonosobo dengan tenang dan damai ya. Sudah kosong-kosong semua untuk area Delanggu keluarga. Waktunya melebur dosa nanti di Wonosobo. Meskipun aku nggak banyak kenal ya, pasti juga pengen berkunjung ke sana untuk silaturahmi. Itu si Vano itu mendadak potong rambut ya teman-teman. Ada-ada aja ya bocil itu, lagi lebaran gitu malah potong rambut. Oke teman-teman, kita bentar lagi mau pulang ya. Langsung aja aku mau tidur sepuasnya ya, karena sudah capek banget. Buat teman-teman pokoknya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, selamat happy dengan sanak saudara. Sampai jumpa ya di next video aku. Waktunya kita pulang istirahat. See you next video, bye.